Halo teman-teman, balik lagi di podcast Akrab, asyiknya kupas riset dan akademik bareng Taman Sains. Ini kita udah episode kesekian ya, belum 100 sih tapi. Oke, kembali lagi bersama saya Hodijah. Nah, sekarang kita udah kedatangan narasumber dari jurusan ilmu komunikasi atau fokus penelitiannya adalah ilmu komunikasi dengan judul Determinisme Teknologi dan Industri Buzzer, Pembusukan Komunikasi Politik di Media Sosial dengan Mas Diki Wahyudi. Halo Mas Diki. Halo, terima kasih sudah diundang di podcast Taman Sains. Oke, mungkin Mas Diki bisa sapa-sapa dulu teman-teman Taman Sains, perkenalkan diri, terus kesibukannya apa sih, kayak gitu. Oke, selamat sore teman-teman Taman Sains. Saya Diki, jurusan ilmu komunikasi, kesibukan nggak pernah sibuk, cuma banyak kegiatan aja. Banyak kegiatan ya, reschedule sampai 2 kali tapi nggak pernah sibuk sebenarnya. Memang kita ya kesibukan tidak pernah ada, cuma memang lebih banyak berbagi aja keilmuan semacam itu. Gimana Mbak, kita mau bahas apa? Oke, mau bahas yang tadi lah jurnalnya. Ini kan Mas Diki ngomongin soal determinisme teknologi ya. Iya. Sebenarnya kok ndaki banget toh jurnal. Determinisme teknologi itu kayak gimana Mas? Itu judulnya saya aja mendaki kayak gitu supaya nggak banyak yang paham ya. Saya penasaran aja. Kalau determinisme teknologi itu konsep yang udah lama itu. Awalnya diperkenalkan, memang dipopulerkan oleh Marshall McLuhan kan di bukunya tahun 1964 itu. Agak lain ya. Yang judulnya Understanding Media of Extension Mind. Nah, memahami media sebagai perpanjangan tangan manusia. Nah, asumsinya determinisme teknologi itu paham yang menganggap perubahan sosial, perubahan yang ada di masyarakat itu disebabkan karena kehadiran teknologi semacam itu. Contoh kecil yang dicontohkan McLuhan itu, orang dulu itu berjalan kaki, itu kan berjalan itu dengan kaki. Yeah. Semenjak kehadiran roda itu mengganti fungsi kaki untuk perjalanan yang lebih jauh semacam itu. Kemudian datang lagi transportasi semacam itu, dan juga contohnya di media komunikasi sendiri, dulu orang menulis itu di atas batu zaman itu. Kemudian ada kertas, lahirlah juga kehadiran teknologi yang lebih canggih, orang berkirim surat bukan lagi dengan kertas tapi dengan email semacam itu. Dan itulah yang menyebabkan kehadiran teknologi itu merubah kehidupan yang ada di masyarakat. Pola tingkah laku itu berubah seiring kehadiran teknologi. Itu yang disebut dengan determinisme teknologi. Mudahnya seperti itu memahami teknologi, sebenarnya determinisme teknologi itu. Begitu Mbak Khadijah. Intinya kayak judul ini tuh mau ngomongin adanya pengaruh dari teknologi gitu ya, dan industri buzzer yang menyebabkan komunikasi politik di Indonesia itu busuk gitu ya. Yeah. Oke, emang agak-agak ini ya, agak rumit ya. Agak provokasi aja. Provokasi banget gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih Mas Diki ingin meneliti ini gitu? Emang sepenting itu kah? Soalnya kalau kita mau lihat ya, masyarakat sekarang tuh kayak hampir udah apatis ya, kayak udah bodo amat gitu loh dengan pemberitaan sekarang. Apalagi media massa itu udah banyak banget, dan kalau mau ngomongin buzzer kayaknya orang-orang udah pada paham lah soal itu kayak gitu. Oke. Kalau ditanya seberapa penting, memang tidak penting juga secara praktis kan, karena kan itu soal, apalagi udah ada isme-ismenya kan, pasti soal paham. Nah, kepentingan yang dibangun di dalam artikel saya sebenarnya soal kepentingan pengembangan keilmuan sama memotret fenomena. Di wilayah praktisnya, di ilmu sosial itu, kepentingan wilayah praktis itu nggak bisa dinikmati sekian rupa atau sekian jam langsung jadi. Misalkan di teman-teman di Saintek itu akan lebih mudah memberikan manfaat praktis. Tapi kalau di teman-teman ilmu sosial, manfaat penelitiannya itu nggak bisa dirasakan secara langsung. Dan itu secara urgensi praktisnya memang
lemah biasanya di ilmu-ilmu sosial, makanya di TKT ataupun di tingkat kesiapan teknologi ilmu sosial itu akan sangat rumit, itu berjenjang, beda dengan saintek. Kembali lagi di artikel ini, kepentingannya itu sebenarnya membangun bagaimana menabrakkan konsep utama soal determinisme teknologi dan industri buzzer atau komunikasi politik juga itu dengan fenomena yang ada di media sosial. Kalau ditanya, pasti masyarakat, oh iya itu buzzer karena sudah emang fenomenanya itu sudah berentetan terus dan itu semacam dimaklumi. Tapi memang fungsi ilmu sosial itu salah satunya kan emang penyadaran. Bagaimana menyadarkan masyarakat, oh ada yang salah loh dengan fenomena ini dan kita tidak boleh memaklumi. Misalkan di kajian feminisme, oh ada budaya patriarki, kita tidak bisa terus memaklumi. Di budaya industri buzzer dan determinisme teknologi sedemikian rupa, kemajuan teknologi itu akhirnya mengantarkan industri buzzer yang itu membawa pada kebusukan komunikasi politik. Jadi komunikasi politik tidak lagi membicarakan substansi tentang seseorang itu punya kemampuan apa atau kebijakan itu menarasikan suatu substansinya seperti apa, tetapi lebih pada menguras emosional masyarakat, menguras emosional netizen semacam itu kan. Dan itu kan membuat netizen bukan hanya netizen bodoh amat karena memang udah biasa itu gitu. Udah biasa, dan akhirnya itu bodoh amat itu kan konsekuensi dari bagaimana netizen itu terpengaruh akhirnya pada hal-hal seperti itu, sehingga bodoh amat, dia tidak lagi inherent dengan proses demokrasi yang seharusnya dia bisa lebih komunikatif, dia bisa lebih argumentatif. Sebagaimana masyarakat demokrasi kan masyarakat yang argumentatif, masyarakat yang komunikatif. Dan perasaan bodoh amat dari netizen itu juga konsekuensi dari industri buzzer yang membuat netizen sendiri muak akhirnya kan dengan proses politik, proses komunikasi politik. Seperti itu Mbak Khadijah. Nah, panjang banget ya guys ya. Jadi sebenarnya ini tuh dari keresahannya Mas Diki gitu ya. Yes. Keresahan pribadi yang lama-lama akhirnya aduh kayaknya aku harus membuat penelitian ini deh kayak gitu. Nah sebenarnya kalau ngomongin soal buzzer, emang di luar negeri tuh ada buzzer atau kayak semacam itu tuh gimana Mas? Ya gini, itu tadi soal keresahan itu saya ulas sedikit itu. Keresahan itu kan semua makhluk itu pasti resah kan. Bahkan ada siapa itu filsuf yang eksistensial itu. Sama Mbak Khadijah melakukan riset, yang lain atau teman-teman Taman Sains melakukan riset karena pasti berangkat dari keresahan. Makanya ada dalil cogito ergo sum, itu kan aku berpikir maka aku ada, dan itu sering disalahgunakan oleh orang Indonesia yang tidak paham konteks dari René Descartes itu mencetuskan itu. Itu adalah dalil yang mengatakan seseorang itu resah, makanya dia berpikir dan dia berusaha menumbuhkan ilmu pengetahuan. Sama seperti penelitian ini, saya ada keresahan melihat fenomena di media sosial, bagaimana industri buzzer itu berkembang, maka saya tindak lanjuti itu untuk mengkonstruksi menjadi ilmu pengetahuan supaya memudahkan, oh ternyata fenomena itu apabila dilihat dari teknologi determinisme semacam ini. Dan dari pertanyaan apakah buzzer itu ada di luar negeri, itu ada, karena Indonesia itu bukan semacam lokus awal industri buzzer itu berkembang. Dan industri buzzer berkembang itu awalnya itu di Amerika. Di Amerika industri buzzer itu berkembang awalnya bukan pada tahap politik, tapi dia pada konteks justru di marketing. Oh, bisnis ya? Ya, di bisnis. Karena mendengungkan produk, untuk mendapatkan engagement dari masyarakat. Benar. Nah, perkembangannya memang kemudian bergeser di politik. Bagaimana mendengungkan kebijakan, mendengungkan sosok makhluk untuk bisa Berarti secara nggak langsung buzzer ini sebenarnya digunakan untuk engagement, yang tadi kan katanya engagement, berarti kan ya semakin kesini politik kita ya hanya untuk engagement aja. Kalau enggak politik itu ya udah bisa dikatakan kalau politik itu adalah bisnis gitu nggak sih?
Ya, politik di Indonesia itu kita harus akui politik di Indonesia itu bisnis dan kita nggak boleh istilahnya ragu mengakui itu. Dan sampai hari ini pun di pilkada ataupun di pemilu terakhir kan politik ini soal bisnis. Bagaimana soal ya transaksional, nggak ada lagi istilah ideologi itu ditransaksikan di Indonesia, dan buzzer ini adalah bagian dari transaksional, bagian dari bisnis tersebut. Makanya dari judulnya sendiri pun itu sudah saya katakan bahwa itu buzzer industry semacam itu, Mbak Khadijah. Nah, Mas Di kan menggunakan konsep political order and political decay dari Fukuyama. Itu yang gimana maksudnya? Penelitian ini akan dibahas dari konsep Fukuyama yang gimana? Nah itu, Fukuyama itu salah satu penulis fenomenal juga dari Amerika kan. Dia yang menulis The Last Man of the Last History itu. Itu panjang kalau diruntut bukunya, Mbak. Karena buku itu konsep itu nggak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Karena itu mulai ada latar ya. belakangnya itu dari bukunya Francis Fukuyama di 1990, The Man of the Last History itu. Sorry, judulnya apa? Istilahnya itu judulnya. Sorry, nanti kalau salah bisa dikoreksi teman-teman di Taman Sains. Itu mengatakan bahwa sosialisme itu berakhir. Sosialisme berakhir, yang ada tinggal kapitalisme. Kapitalisme itu ada, dan kapitalisme itu bisa tumbuh apabila di backup oleh demokrasi semacam itu. Ya, itu sebenarnya yang diungkapkan Francis Fukuyama. Sampai itu bukunya itu berjenjang dari 2001, kemudian dia menulis lagi. 2011 dia menulis political order. Di 2015 baru ada political order and political decay. Nah, saya spesifik mengambilnya itu konsep political decay. Nah, konsep political decay ini memandang bahwa pembusukan politik itu dimulai dari 3 konsep utama dalam kelembagaan negara, kelembagaan demokrasi. Yang pertama itu ada eksekutif, pemerintah, ada hukum, dan juga ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu apa? Akuntabilitas penyelenggaraan negara di sebuah negara, seperti informasi yang tertutup, tidak adanya. Berarti ini ya keterbukaan informasi ya. Publik gitu ya. Akses untuk publik itu tertutup dalam penyelenggaraan negara, dan saya melihat 3 hal ini di media sosial bukan hanya tertutup, tapi dikaburkan oleh industri buzzer, dimanipulasi lah. Dan kalau Fukuyama mengatakan bahwa akuntabilitas itu buruk, akhirnya menyebabkan pembusukan demokrasi, saya justru bukan hanya lagi membusuknya di media sosial, itu justru karena dimanipulasi oleh buzzer. Bayangkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi itu hampir 80% tingkat kepuasannya. Tetapi kalau kita sedikit berpikir, 80% itu apakah sebuah kepercayaan atau memang itu hanya kepuasan karena disogok-sogok? Dan itu kan sebuah proses manipulasi. Dan bagaimana pemerintahan Jokowi, karena itu saya nuliskan di zaman pemerintahan Jokowi, itu dipoles oleh buzzer. Kebijakannya dipoles terus-menerus. Dan itu saya menganggap, ini adalah menuju pembusukan politik. Kemudian soal penegakan hukum, kita tahu KPK seperti apalah di zaman Pak Jokowi semenjak revisi UU KPK itu. Dan revisi UU KPK itu akhirnya informasinya juga dimanipulasi di media sosial, ditabrakan, ada yang pro, ada yang kontra, dan di situ akhirnya mengaburkan informasi lagi karena adanya industri buzzer. Dan netizen atau buzzer ini juga berperan penting di dalam komentar-komentar dan segala macam gitu ya maksudnya? Ya, itu sudah pasti kan, dari berperan, sebenarnya bukan berperan penting tapi lebih merusak aja kan. Kalau penting kita nggak bisa jernih gitu, bener nggak gitu kan? Karena di kita itu semenjak ada industri buzzer itu dia korelasi dengan era post-truth ini, era pasca kebenaran, bahwa kebenaran yang kita tuju itu kan, yang kita yakini itu bukan kebenaran substansi, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan kebenaran absolut, tapi kebenaran yang kita sukai, dan itu kan yang diberikan oleh buzzer. Bagaimana
Yang menguntungkan ya, yang Iya. menguntungkan untuk kita intinya. kebenaran yang kita sukai, bukan kebenaran yang absolut. Seperti itu. Oke. Dan itu buzzer memang dia beroperasi di wilayah tersebut. Intinya dari political decay dari Fukuyama ini dia ngomongin soal tiga, yaitu mulai dari pemerintahan, hukumnya, kekuasaannya, dan akuntabilitas atau akses kepada publik itu sendiri. Nah, konsep technological determinism yang ada di dalam jurnal ini kenapa banyak sekali isem-isem ya? Coba gimana sih maksudnya Mas Diki konsep technological determinism itu? Ya, kembali lagi pada penjelasan awal. ISMA itu kan selalu pada soal paham, di mudahnya dimengerti itu soal paham, dan technological determinism itu semacam paham yang dipopulerkan oleh Marshall McLuhan di dalam bukunya yang 1964 itu, yang menganggap bahwa perubahan yang ada di masyarakat, kehidupan di masyarakat karena kehadiran teknologi. Dan di sini saya kontekstualisasikan bahwa industri buzzer ini muncul karena kehadiran teknologi media sosial yang memang benar-benar menjadi semacam, saya agak belokan. Orang yang menganggap bahwa media mainstream itu adalah media seperti media massa. Media mainstream sekarang ya media sosial, karena itu yang justru menjadi arus utama. Jadi yang menjadi second media itu justru semacam Tempo, portal-portal berita itu menjadi second media. Yang menjadi sudah mainstream, terbalik ya? Ya sudah terbalik. Dulu orang menganggap kan mungkin di 2000 sampai 2010 itu media mainstream ya koran, televisi, radio. Sekarang media mainstream ya media sosial. Karena datanya sudah berbalik kan. Semua data, orang pun netizen manapun bisa berbicara, ya kan, bisa ngomongin soal data yang nggak tahu bener apa enggak gitu kan. Harus utamanya ada di media sosial, bukan lagi di media konvensional semacam itu, Mbak. Dan kehadiran media mainstream, media sosial sebagai media mainstream ini yang akhirnya itu mendorong industri buzzer itu semakin kuat. Nah, kita jujur-jujuran di riset saya juga sudah ada bahwa bayar menjadi buzzer itu lebih menguntungkan ya. Lebih menguntungkan daripada saya harus jadi dosen LB yang gajinya pun nggak saya ambil. Berapa Mas kalau industri buzzer itu? Spill lah. Ya kalau di riset saya itu tergantung kan followersnya juga. Bahkan berarti itu per personal ya? Per personal. Ada memang yang dia beternak kan, beternak banyak seperti itu. Ada yang dia memang aku punya banyak gitu ya, punya banyak akun atau punya banyak anak buah. Habis itu ditawarkan bahwa saya punya ini sumber daya ini bisa mengengagement seperti ini, baru itu akan ada deal-dealan di situ. Tapi ada yang sampai 250 juta kan. Di situ ada namanya juga itu. Di konteks 2017 di per apa saya. Itu Mas? Per project atau? Per project 250 juta. Itu satu orang, bukan yang per project ini kira-kira berapa lama? 6 bulanan. Di 2017 saya kurang menangkap berapa bulannya, tapi si itu sempat diwawancara dalam sebuah artikel itu mengatakan bahwa ada uang 250 juta itu hanya untuk dia, satu orang. Wow, bisa DP rumah kita. Wow. Dan itu dikatakan itu kecil untuk saya. Kecil karena ada beberapa yang itu lebih. Kan dia nggak pernah jadi dosen LB kayaknya tuh orang kayaknya. Ada klasifikasi kan bahwa ada akademisi, ada tokoh masyarakat, habis itu ada mahasiswa akademisi juga masuk ya. Iya, berapa banyak akademisi yang kekurangan otaknya di penelitian, kurang bisa dapat hibah akhirnya larinya ke sana kan. Ya itu juga salah satu faktor kesenjangan sosial di Indonesia ya. Kenapa orang bisa memilih buzzer yang lebih menguntungkan dibanding menjadi dosen LB. Mungkin kayak gitu sih Mas. Penelitiannya Mas Diki ini modelnya literatur review atau gimana? Literatur review Mbak modelnya. Literatur review berarti Mas Diki ini memahami betul soal undang-undang ITE. Begini. Literatur Anda masih koma ini. Iya. Literatur review yang saya lakukan itu sebenarnya bukan pada UU ITE-nya, tapi pada bagaimana kondisi media sosial dan juga industri buzzer
itu yang dimuat di artikel-artikel ilmiah. Itu saya ada 76 sumber artikel ilmiah yang dari mulai internasional sampai nasional, artikel jurnalnya membahas terkait kondisi ruang publik di Indonesia, media sosial dan juga industri buzzer. Itu lebih global. Kemudian saya tariklah itu, dilakukan sistematik literatur review sehingga mendapatkan beberapa klasterisasi dan juga memunculkan itu reorder politik komunikasi. Nah, kalau ditanya apakah saya memahami UU ITE secara komprehensif, sebenarnya kalau komprehensif tidak, cuma saya kan ngajar di HKK, Hukum Kebijakan Komunikasi, dan UU ITE itu menjadi pembahasan utama. Nah, UU ITE ini lebih menarik sebenarnya Mbak Khadijah kalau kita bahas tersendiri, karena UU ITE ini bagaimanapun juga dia tidak akan bisa dipisahkan dengan ruang publik. Walaupun social original intent UU ITE ini, asal usul munculnya UU ITE ini kan untuk mengatur transaksi di elektronik. Benar. Jual beli seperti itu. Kemudian berjalannya waktu, genealoginya dia berubah menjadi mengatur transaksi orang berbicara di elektronik. Nah, disitulah ya, di situ supremasi hukumnya lemah. Makanya salah satu ada penegakan hukum kan di situ, supremasi hukumnya lemah. Supremasi apa, Mas? Penegakan hukum, mudahnya seperti itu. Bagaimana penegakan hukum UU ITE ini lemah, dimanipulasi, dan akhirnya yang mengantarkan pada pembusukan politik. Ya, disclaimer saya ada di situ berkaitan dengan UU ITE. Intinya, dengan adanya dengan buruknya penegakan hukum Undang-Undang ITE itu menyebabkan pembusukan komunikasi politik. Yes. Simpelnya kayak gitu ya. Simpelnya seperti itu. Siapa nih yang buat Undang-Undang ITE nih? Nah, itu Undang-Undang ITE pasti kan itu ada di zamannya Pak SBY kan. Siap. Di zamannya Pak SBY 2012 itu sudah mulai bermasalah kan, cicak buaya itu kan juga memakai UU ITE salah satunya. Semacam itu Mbak Khadijah. Kira-kira apa yang Mas Diki highlight dari sistem supremasi hukum Undang-Undang ITE yang buruk ini? Highlight utamanya pasti soal dimanipulasinya hukum. Pertama, manipulasi hukum itu kan pasti pada struktur dan juga budaya hukumnya. Kan UU ITE ini sebagai substansi hukum. Struktur hukumnya ada kepolisian, ada kementerian dan lain-lain. Budaya hukumnya bagaimana UU ITE itu ditegakkan oleh si struktur itu tadi. Nah, itu sudah buruk. Itu indikasi utama political decay. Diperburuk lagi, dimanipulasi opini publik terkait UU ITE itu di media sosial oleh para buzzer. Jadi itu dua itu yang saya highlight terkait manipulasi opini publik dan juga buruknya supremasi hukum UU ITE. Intinya buzzer dan Undang-Undang ITE ini juga intinya masih nyambung dengan political decay ya. Yang dari tiga itu memang nyambung. Kalau misalkan ya pemerintah kita itu ya mendukung soal kayak gini gitu kan, soal keburukan, ya pasti dia akan diperlancar. Nah, terus juga kalau di publiknya gimana? Di publiknya kalau kita kayak buzzernya kayak gitu ya pasti juga opini kita bakal nggak jelas tuh, ini bener apa salah, sejarahnya gimana kayak gitu kan. Nah, di sini Mas Diki juga ngomongin reorder komunikasi politik di media sosial dan perbaikan regulasi ruang publik digital. Ini kayaknya hasil yang sangat progresif. Tapi gimana maksudnya? Maksudnya ya apa gitu loh. Oke, aku membaca ini, iya terus gimana gitu. Gini, problem di Indonesia itu selalu taraf kebijakan itu diambil, oke lah, kebijakan di Indonesia di kementerian ataupun di OPD di level atas itu sudah ada kajian akademis. Tetapi dia selalu kalah dengan keputusan politik. Ini pernah hasil reorder komunikasi politik dan perbaikan regulasi ruang publik itu saya sampaikan di dalam forum FGD dengan Kominfo yang diselenggarakan di Grand Mercure itu di Malang, di Blimbing itu. Dia bilang, bagus mas, tapi orang Kominfo, tapi ini nanti penentu akhirnya itu di parlemen, dan di parlemen
itu kita tidak bisa apa-apa. Di situ sudah instruksi dan lobby politik untuk UU ITE ini apakah diperbaiki atau tidak, itu bukan, kita hanya mengusulkan akademis kajian teknokratik aja. Tapi yang lebih kuat sebenarnya adalah soal dimensi politiknya, political will dari eksekutif dan juga legislatif untuk memperbaiki ruang digital. Nah, seperti itulah kondisi di Indonesia. Sebenarnya Mas Diki tuh udah sampai speak up ke Kominfo ya soal Sudah, ini. Wow, ini sampai dijadikan jurnal kayak gimana sih Kominfo gitu, anjay. Dan mereka juga mengakui sebenarnya Kominfo, dan saya pun juga harus sadar diri, dan kita semua mungkin teman-teman sains itu jangan terlalu berharap lah. Kalau memang mau merubah secara kelembagaan ya, mungkin kalau secara kultural kita bisa merubah edukasi dan lain-lain. Tapi kalau soal kelembagaan kita mau, namanya reorder itu kan melembagakan, merubah ulang kelembagaan komunikasi politik. Kalau kita mau merubah kelembagaan ruang publik komunikasi politik, maka kita harus masuk ke dalam sistem. Kita membuat political will. Nanti tiba-tiba kita masuk, kita ikutan Mas, join. Gimana ini? Nah, itu soal lain, tapi kan saya itu katakan keyakinan kalau kita masuk sendirian juga nggak ciut kita. Ya begitulah Mbak kondisinya. Kita mungkin bisa menata secara kultural kan, secara kultural kita edukasi masyarakat, dan itu prosesnya lama pasti. Dan yang paling efektif memang kita masuk ke struktural, kita perubah dengan political will. Ada political will di situ. Kalau kita di luar teriak-teriak buat kajian apapun, kita hanya berhenti pada kajian, karena nanti yang tetap memutuskan itu adalah yang punya kuasa sama eksekutif. Balik lagi, yang punya kuasa. Kita kan cuma bisa ngasih masukan gitu kan. Mentok sampai sana, nabrak muter balik, kita balik ini. Nggak tahu lagi soalnya gitu. Nah, itu udah banyak banget ya yang dijelasin soal intinya determinisme komunikasi ya. Mulai dari sejarahnya kenapa ini disebut determinisme, dan juga kenapa di Indonesia ini perlu reorder komunikasi politik kayak gitu. Ya, terus jawaban yang paling simpel adalah ya kita juga nggak perlu terlalu overthinking ya. Jangan sampai teman-teman yang punya penelitian progresif atau teman-teman punya pemikiran yang sangat besar terlalu overthinking soal Indonesia ini, akhirnya nggak maju-maju gitu. Dengan menghasilkan kayak gini, kayak Mas Diki tadi ngomong ke Kominfo, itu juga udah meruntuhkan salah satu kewajiban kita sebagai orang untuk speak up, anggapannya kayak gini, kayak gitu. Nah, last but not least, anjay. Kata-kata dong Mas, point of view lah. Sebelum kita menutup podcast hari ini, kira-kira apa sih yang bisa disampaikan terkait penelitian ini, dan juga untuk teman-teman yang ada di luar sana yang diiming-imingi menjadi buzzer gitu kan, atau yang mungkin pernah gitu kan. Itu kan pasti ini ya, kita di dalam hati kita tuh pasti resah gitu kalau kita menerima buzzer, tuh pasti resah, kecuali dia udah sering ya. Udah enak gitu hidupnya, udah magrong-magrong. Gimana Mas, kata-kata terakhir? Ya, hidup itu kan nggak selalu tentang materi juga. Tapi walaupun materi itu dibutuhkan, ketika dapat godaan buzzer, dapat apa, ya kalau bisa memang ditolak, karena tapi itu butuh semacam intensi dari dalam diri, dan itu ditolak aja dengan tegas bahwa, dan rezeki nanti pasti akan, materi itu akan datang di lain halnya. Dan untuk Taman Sains sendiri ya, ini semoga menjadi wadah untuk kita bersuara dan bisa mendatangkan hal positif ke internal ataupun eksternalnya, dan menjadi wadah juga untuk istilahnya menggugurkan kewajiban para akademisi supaya artikelnya itu bukan hanya dari hasil waran hibah yang tidak berdampak di masyarakat, tapi kita juga harus menyuarakan, mensosialisasikan gitu ya. Semacam itu. Dan ya siapa tahu hibahnya selalu juga ngelancong ke sini. Nah, saya carikanlah nanti hibahnya. Oh, boleh kan. Udah itu Mbak. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman, terkait jurnal dari Mas Diki. Ini terbit di mana Mas? Di Internal Visip.
Ini internal FISIP ya? Interaktif, iya. Oh, interaktif. Yang FISIP Scopus UB. yang mana ya? Yang Scopus yang di Malaysia. Oh, oke. Nanti mungkin kita next research kita ngomongin soal yang Scopus itu ya. Nah, mungkin teman-teman itu pembahasan kita terkait determinisme teknologi dan industri buzzer, pembusukan komunikasi politik di media sosial. Teman-teman yang mau mengakses jurnalnya bisa cek di deskripsi kita, udah ada profilnya Prof Diki juga ya kan. Terus udah ada juga jurnalnya Mas Diki. Jadi nanti bisa sharing-sharing atau mau menanyakan soal ideologi-ideologi terkait teknologi dan segala macam, bisa nanti kita langsung drop di deskripsi aja. Mungkin itu aja dari kita. See you next research. Dadah. Dadah.